Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyanti Norong, mahasiswa keperawatan semester 3. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus atau dikenal dengan penyakit kencing manis. Yuk teman-teman, agar simak videonya biar kalian mengetahui lebih dalam lagi tentang penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Tingginya kadar gula dalam darah ini bukan karena seseorang makan gula banyak saja, tetapi ada banyak faktor lain, teman-teman. Tipe-tipe diabetes ada beberapa. Yang pertama, tipe 1. DM tipe 1 ini disebabkan adanya kelainan bawaan atau penyakit genetik, di mana tubuh kita tidak mampu memproduksi hormon insulin. Tugas produksi insulin ini diperankan oleh organ pankreas. Karena tidak adanya insulin otomatis, gula-gula di dalam darah ini tidak dapat dimetabolisme. Saya jelaskan lebih sederhana seperti ini. Kita anggap saja insulin ini seperti kunci, di mana kunci ini bertugas untuk membuka pintu. Buka pintu-pintu sel untuk mengantarkan makanan. Gula ini sebagai makanan. Nah, karena tidak ada kuncinya sehingga pintu tidak bisa terbuka otomatis, orang-orang di dalam rumah, di dalam sel ini tidak dapat makanan. Ditambah, efek sampingnya adalah makanan yang menumpuk di luar sel, akhirnya terjadi diabetes, yaitu penumpukan kadar gula dalam darah. Tipe 2. Tipe 2 ini sedikit berbeda dengan DM tipe 1. Tipe 2 ini terjadi karena suatu gangguan fungsi dari insulin. Jadi insulinnya ada tapi tidak berguna. Ini disebut dengan resistensi insulin. Analoginya saya pakai kunci juga. Kuncinya ada insulinnya tapi kuncinya bengkok. Jadi waktu dia pakai itu tidak bisa membuka. Ada yang bisa dibuka, ada yang lain tidak bisa. Ini yang terjadi di DM tipe 2. Dan tipe 2 ini bukan karena penyakit genetik tapi karena pola hidup yang tidak sehat. Misalnya, makan banyak makanan yang manis, kemudian pola hidup yang kebanyakan duduk, tidak mau bergerak, dan tidak mau beraktivitas fisik. Dan ini semua dilakukan selama bertahun-tahun, pada akhirnya terjadi menyebabkan diabetes tipe 2. Makanya kebanyakan penderitanya itu usia tua, lebih dari usia 50 tahun, dan tipe 1 itu terjadi di usia muda, kurang dari umur 35 tahun. Ketiga, DM gestasional. DM gestasional adalah DM yang didiagnosa selama hamil, namun akan menghilang ketika kehamilannya berakhir, disebabkan oleh hormon yang disekresikan plasenta dan menghambat kerja insulin dan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa. Perempuan dengan riwayat keluarga DM atau lahir dengan berat badan lebih dari 4 kilo dan obesitas juga merupakan faktor resiko terjadinya gestasional. DM tipe lain. DM tipe lain ini terjadi sebagai akibat dari efek genetik, fungsi beta, penyakit pankreas atau penyakit yang diindikasi oleh obat-obatan dan juga dari gangguan-gangguan lain atau pengobatan. Jumlahan berlebihan dari beberapa hormon juga dapat menyebabkan DM. Selain itu, beberapa obat tertentu juga dapat menyebabkan DM. Tipe-tipe diabetes mellitus. Yang pertama, gampang haus jadi pengen minum terus atau disebut dengan polidipsi. Yang kedua, rasa lapar berkepanjangan, pengen makan terus atau polifagi. Yang ketiga, sering buang air kecil disebut dengan poliuri. Yang keempat, penurunan berat badan. Ini yang unik sekali, teman-teman. Bayangin, kita sudah makan, kita sudah minum banyak, tapi mengalami penurunan berat badan setiap bulan tanpa sebab. Ada juga gejala tambahan. Yang pertama ada kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan yang terakhir impotensi pada pria. Pemeriksaan penunjang untuk mengetahui diabetes mellitus. Yang pertama,
Postprandial. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan 2 jam setelah makan dan minum untuk mengidentifikasi bahwa hasil pemeriksaan tersebut dapat dikatakan diabetes, yaitu dengan melihat angka gula darah. Apabila kadar gula darah di atas 130, maka dapat disebut diabetes. Pemeriksaan menilai seberapa besar fungsi pankreas atau insulin yang dikeluarkan oleh pankreas untuk menetralisir gula darah. Yang kedua, hemoglobin glikosilat. Hemoglobin glikosilat adalah hemoglobin yang mengalami proses glikosilisasi di mana satu rantai beta molekul hemoglobin mengikat satu gugus glukosa secara irreversibel. Glikosilisasi terjadi secara spontan dalam sirkulasi, dan glikosilisasi ini meningkat apabila kadar glukosa dalam darah itu tinggi. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kadar gula darah selama 140 hari terakhir dikatakan diabetes jika angka di atas 6,1%. Yang ketiga, tes toleransi glukosa oral. Tes medis ini bertujuan mengukur kemampuan tubuh dalam menyerap glukosa di dalam darah. TTGO melibatkan pengambilan sampel darah sebelum dan setelah pasien mengonsumsi cairan glukosa. Sampel darah akan digunakan untuk mengukur kadar gula dalam darah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memberi pasien air gula darah sebanyak 75 gram, dilakukan setelah pasien berpuasa semalam lalu akan diuji selama 24 jam. Angka gula darah normal 2 jam setelah minum cairan tersebut yaitu kurang dari 140. Yang keempat, tes glukosa darah dengan finger stick. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menusuk jarum pada jari, kemudian sampel darah diletakkan di sebuah strip yang ada pada glukometer. Pemeriksaan fingerstick hanya mengukur gula darah pada satu waktu, sehingga penderita diabetes, terutama yang menggunakan insulin, seringkali harus memeriksa gula darah beberapa kali sehari dengan menggunakan metode ini. Contoh kasus diabetes mellitus. Pasien bernama Nyonya N, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan sebagai pengemis, alamat di Jati, tanggal masuk 2 Agustus 2022 dengan keluhan sering merasa kehausan, sering BAK, mengeluh lemah, pusing, dan mulut pasien tampak kering. Pemeriksaan penunjang didapatkan glukosa darah waktu 217 ml per desiliter, hemoglobin glikosilat 11,3%, glukosa darah puasa 203 mg per desiliter. Diagnosis yang didapatkan sesuai contoh tadi adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Ditegakkan berdasarkan perolahan data subjektif, Nyonya N mengatakan sering merasa kehausan dan sering BAK. Nyonya N mengeluh lemas dan pusing. Data objektif, glukosa darah sewaktu 217 mg per desiliter, hemoglobin glikosilat 11,3%, glukosa darah puasa 203 mg per desiliter. Mulut pasien tanpa kering. Intervensi yang didapatkan adalah tujuan yang ingin dicapai setelah dilakukan tindakan keperawatan. Diharapkan masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi dengan kriteria hasil kadar glukosa dalam darah membaik. Yang pertama, monitor kadar glukosa darah. Yang kedua, monitor tanda dan gejala hiperglikemia. Yang ketiga, memberikan asupan cairan oral. Yang keempat, ajarkan pengelolaan diabetes. Yang terakhir, kolaborasi dengan tim medis mengenai terapi farmakologi. Di sini saya akan mengambil salah satu tindakan untuk dijelaskan lebih lengkapnya lagi, yaitu tentang ajarkan pengelolaan diabetes. Yang pertama, olahraga. Olahraga ini misalnya pada pasien itu dia hanya bisa beraktivitas dengan berjalan mulai dari turun tempat tidur ke kamar mandi, atau jika klien tidak bisa berjalan bisa dengan gerak ke kanan dan ke kiri di tempat tidur. Nah, kalau dengan orang yang bukan pasien, cara pencegah diabetes itu melalui rutin berolahraga dengan jalan santai atau jogging dapat meningkatkan produksi insulin dan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin. Olahraga dapat membantu pembakaran kalori untuk menghasilkan energi serta menyimpan kelebihan glukosa menjadi cadangan energi dalam bentuk protein otot sebagai cadangan agar tidak menumpuk dalam darah.
Misalnya seseorang dengan gula darahnya masih cenderung tinggi di atas 250-300 mg per desiliter, itu biasanya disarankan untuk menurunkan terlebih dahulu. Alasannya jika tidak diturunkan terlebih dahulu, kemudian langsung aktif olahraga, orang tersebut akan lemas karena pada saat gula darahnya tinggi, pasien tersebut akan buang air kecil lebih banyak. Gula yang tinggi di darah tidak bisa diserap oleh tubuh karena memang pasien itu kalau gulanya tinggi berarti kemampuan insulinnya tuh masih belum dibenarkan, jadi akan lemas. Gulanya tinggi di darah tapi tidak dipakai dalam tubuh karena bawaannya lemas. Kedua, menerapkan pola makanan yang sehat. Cara mencegah diabetes juga harus disertai dengan penerapan pola makan yang sehat. Cobalah untuk mengurangi makanan cepat saji, bergula tinggi, dan berlemak. Mulailah membeli makanan dengan kandungan nutrisi tinggi seperti protein, serat, dan vitamin. Makanan yang mengandung protein itu ada dada ayam, telur, susu, dan olahannya, brokoli, kacang-kacangan, kedelai. Makanan yang mengandung serat yaitu ada ubi jalar, bayam, wortel, labu, apel, jeruk, pisang, pir, dan lain-lain. Selain itu, perhatikan juga porsi makanan untuk mengurangi asupan kalori pada tubuh, di mana kalori ini dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan apabila berlebihan maka resiko diabetes semakin tinggi. Ketiga, melakukan pengecekan gula darah secara berkala. Pemeriksaan gula darah secara berkala diperlukan untuk melihat nilai kadar gula darah dalam tubuh. Dengan melakukan pengecekan rutin dapat memonitor kondisi kadar gula dan mendeteksi penyakit diabetes. Tips mencegah diabetes ini bisa dilakukan 1 tahun sekali apabila Anda dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tinggi terkena diabetes. Namun, jika Anda memiliki riwayat diabetes serta resiko tinggi terkena, maka dianjurkan melakukan pemeriksaan lebih sering. Keempat, tidak stres. Ketika stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Karena itu, salah satu cara mencegah diabetes adalah dengan mengelola stres dengan baik. Tak hanya itu, stres dapat berpengaruh pada pola makan yang kurang baik. Anda akan cenderung sering lapar sehingga akan ada kalori dalam porsi besar masuk dalam tubuh. Oleh karenanya, Anda perlu latihan mengelola stres untuk menunjang kesehatan tubuh. Kelima, meminum air putih. Cara mencegah diabetes ini di usia muda juga bisa dimulai dengan menghindari minuman manis. Hal ini mengacu pada resiko diabetes tipe 2 dan diabetes autoimun yang bisa menyerang orang dewasa akibat mengonsumsi minuman manis berlebihan. Untuk mengatasinya, mulai membiasakan minum air putih jika dibandingkan minuman berkadar gula. Air putih dapat meningkatkan hidrasi tubuh secara lebih baik serta menurunkan kadar gula dalam tubuh sehingga bermanfaat untuk fungsi ginjal dan juga sel-sel tubuh. Keenam, mempertahankan kadar vitamin D secara optimal. Mengoptimalkan kadar vitamin D dalam tubuh bisa menjadi cara mencegah diabetes karena vitamin ini dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Dengan begitu, resiko resistensi insulin akan menurun. Beberapa sumber makanan yang memiliki kandungan vitamin D tinggi di antaranya yaitu ikan salmon, yogurt, dan buah-buahan seperti alpukat. Ketujuh, menghentikan kebiasaan merokok. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyakit diabetes tipe 2 banyak dialami oleh perokok. Jika seseorang aktif merokok, ia memiliki resiko diabetes lebih tinggi, sebesar 44% daripada yang bukan perokok. Resiko tersebut dapat meningkat sebesar 61% apabila konsumsi rokok mencapai lebih dari 20 batang per hari. Jadi, jika Anda aktif merokok, maka cara mencegah diabetes paling ampuh adalah dengan menghentikan kebiasaan tersebut. Tidak hanya itu, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik berpotensi mengalami peningkatan kadar gula darah sehingga masuk ke dalam kelompok prediabetes.